Dan yang saya herankan, yang saya herankan itu satu, mudah sekali kalian itu mengatakan, "Saya akan laporkan polisi laporkan polisi laporkan polisi." Ono masalah titik-titik laporkan polisi. Wong nduduk bank, ndutang bank. Lah sing nagih malah dilaporno polisi. Ya aneh, kowe iki ndutang malah dilaporno polisi. Kowe ngelek-ngelek wong, ngenyek-ngenyek wong, jembreng-jembreng ndek wong. Wonge ora kloget-kloget. Lah giliran kowe delokne balik, kowe laporno polisi, dijemput polisi, jemput polisi. Emang polisine utusanmu, ngurusi ngurusi awakmu sing tukaran padha Indonesiane. Ya ora, kasih tahu cara lapor polisi, ya gini gini gini. Saumpamane aku iki tukaran mbek dirimu, anggap ae aku tukaran mbek Misu, apa mbek Weni. Mari ngono iki aku iki ra seneng mbek Weni tukaran, gara-gara Weni iki nggak status yang ra jelas. Habis itu saya laporkan polisi. Ngerti apa ora? Ora ditanggepi mbek polisi. Kenapa? Saya itu sudah pernah memperingatkan orang lain, "Wes jangan bertengkar, wes jangan bertengkar." Saya tidak terima, Miss, karena ini pencemaran nama baik. Walah, budal di kantor polisi tak temeni, soalnya gak percaya mbak omong aku, tak kancani. Melaporkan ini, terus ditanyain. Ini wong Hongkong ki, KTP Hongkong. Goro-goro dhek dilokno di media sosial. Ini orang Hongkong punya KTP Hongkong. Ya modelnya permanen ngono ki lho. Dadi karena permanen gak terima ada yang menghina di media sosial, tapi dhek lambene lebih ngompreng. Nah, habis itu wis tak bilangin, "Ndak bisa, Mbak, ndak bisa." Saya sedih, suami saya menyuruh saya melaporkan pada polisi. Lah, tak temenin ke kantor polisi. "Lapor komandan." Wes gayaku ngono kae to. Saya ingin melaporkan, Weni telah membuat status yang telah menghina saya. Sopo jenenge Weni ku mau? Weni Markonah. KTP-nya ndak tahu, ndak bisa. Ini bukti-buktinya. Ya ndak bisa, kan kita nggak tahu. Akhirnya, deng 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 deng, ini Nyonya Permanen ini perang di media sosial akhirnya mendapatkan nomor KTP-nya. Mendapatkan nomor KTP-nya dan akhirnya dilaporkan juga ke polisi. Ini saya sudah mendapatkan KTP-nya dengan nama Weni Anggraeni Puspitasari. Wes, nomor KTP WX 1234567 8. Tahu nggak, setelah dia tahu nomor KTP-nya si Weni, akhirnya Nyonya Permanen ini dipanggil sama polisi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi tentang KTP ini? Loh, kamu malah diselidiki. Anggitmu. Terus habis itu, oh diberikan ini agennya, agennya kecantol juga. Setelah itu panjang kali lebar, terus dampaknya apa? Dampaknya saya stres, jadi Nyonya Nyonya Hongkong ini mau, saya stres dengan status-statusnya Weni. Akhirnya, lah stres buktinya mana? Apakah kamu masuk rumah sakit jiwa dengan statusnya Weni? Ya enggak sih, no. Ya kalau enggak, ya enggak bisa dong sama yang dilapor-laporkan itu. Akhirnya metu ke kantor polisi tak omongi Nyonya Hongkong itu mau, ndak percaya. Ya toh, tak omongi toh. Saya omongin, "Nggak bisa. Kamu loh dapat informasi tentang Weni Nugroho Anggraeni, mbuh apa jenenge gitu, dengan membawa KTP-nya itu akan ditanyain loh, kamu dapat informasi ini dari siapa?" Diselidiki, makanya lek enek kasus ora usah melo-melo. Saya selalu ingatkan buat kalian, ndak usah ndak usah ndak usah ikut-ikut, jadi saksi-saksi ndak usah. Polisi Hongkong itu detail. Detail, ojo dihilangi tulisannya detail, detail banget, ya. Ora asal srobat-srobot dikei dhuwit terus malah dilaporno, Weni Anggraeni Nugroho ditangkap. No, ora ngono. Masih ingat? Bu Haji kayak itu. Nglaporne koncone yang nyata-nyata menipu aja angel, angel. Nggih ontran-ontran apa meneh. Makanya jangan padu di media sosial. Itu pesen saya, ya. Pesen saya itu seperti itu. Kamu we yo, kamu buat status orang lain yang jelek-jelek, giliran kamu di-statusi sendiri ra trimo. Nah, kecuali kamu bawa ke Indonesia.
pencemaran nama baik, pulang Indonesia, golek ono bisa itu. Ontran-ontran ngono kuwi ya iso go mulih ndek Indonesia, karena kalian adalah dua-duanya warga negara Indonesia. Boleh disomasi, mulya Indonesia. Dinteni kancamu mulih. Apakah kasus di Hong Kong bisa dilaporkan, polisi Indonesia? Bisa. Saat dia pulang dipanggil. Ada kok orang yang, punya suami 2. Contohnya saya iki, ndek bojo loro. Ndek Hong Kong bojoan mbek Pak Tony, terus maro ndek Indonesia bojoan mbek wong Batak. Lha kuwi samomone bojoku sing Batak nglaporne polisi Indonesia bisa. Gak wani mulih aku, itu bisa. Itu bisa, bisa dilaporkan saya itu. Engko mulai setiap kali mulai itu yang Batak sana menang. Ya untungnya waktu itu saya dondo sampe rondo. Dadi aku rabi mbek wong Batak iki ya ora apa-apa. Mari ngono diontran-ontran sampai saiki aku diundat-undat. Karena itu saya selalu bilang buat teman-teman, kalau kalian ingin mengungkit, mengorek masa lalu saya, duduk sama saya akan kasih tahu siapa saya. Kalau di media sosial kalian cuma menghina saya, itu sebenarnya sudah saya izinkan kalian menghina saya. Sejelek apapun kalian berbicara dengan saya akan terima. Kenapa? Karena sudah di media sosial itu nggak ada privasi, Mbak. Sudah, kalian mau menguliti saya piye ae ndak apa-apa. Karena memang saya udah izinkan. Jadi walaupun saya dihina habis-habisan, dipanggil mbok ndewon, mbok kletek-kletek, mbok klotok-klotok, saya nggak akan melawan. Karena intinya adalah saya memang sudah izinkan di media sosial dengan apa yang ada. Saya berani tampil di media sosial, saya itu sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan perlu kalian tahu, jangan dikira saya tidak tahu informasi tentang orang-orang yang membenci saya. Tapi jangan lupa juga, informasi saya juga akan diberikan oleh orang-orang tertentu ke orang yang membenci saya. Tergantung orang yang membenci saya itu mau menguliti saya habis-habisan atau dia diam di situ saja. Sementara saya dikasih tahu tentang informasi tentang kejelekan orang lain, saya tidak ingin mengungkitnya di media sosial. Karena orang memberikan informasi di media sosial ada 2. Dia ada dendam tersendiri dengan orang tersebut atau dia memang menyayangimu. Kalau dia menyayangimu, dia akan memberikan informasi itu dengan seksama. Tapi kalau orang itu memakai dirimu untuk balas dendam ke dia, itu yang bahaya. Jadi ada orang memberikan informasi itu disaring, Mbak. Mbak Yuni, saya punya KTP-nya ini. Orang ini menghina Mbak Yuni ugal-ugalan. Saya cuma bilang, sebelum kamu punya KTP-nya dia, saya sudah punya KTP-nya dia. Sebelum kamu berbicara tentang kejelekan dia sendiri di hadapan saya menjelek-jelekan orang lain. Saya sudah paham, kalau suatu saat dia akan pergi dari saya, maka saya akan dihinanya. Siapapun yang dekat dengan dia, disayang, digendong kemana-mana. Tapi saat perbedaan persepsi itu muncul, dia akan menjatuhkan orang yang ada di sampingnya. Ya, seperti itulah hidup. Jadi hidup itu seperti itu. Itu adalah kenyataan.